Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Aliajia, NIM A2102000036 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi mengenai jurnal umum dalam lingkup perusahaan jasa. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Dalam pemaparan materi ini, saya akan menerangkan 4 hal. Yang pertama ada pengertian jurnal umum, yang kedua ada manfaat dari pencatatan jurnal umum, yang ketiga ada fungsi dari jurnal umum, dan yang keempat adalah tahapan pencatatannya. Di sini dalam lingkup perusahaan jasa ya. Oke, yang pertama ada pengertian. Mari kita lihat bersama-sama. Apa sih pengertian dari jurnal umum itu? Oke, bisa dibaca ya. Yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Umumnya, jurnal ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Alasan mengapa jurnal khusus lebih cocok digunakan untuk perusahaan dagang adalah karena perusahaan dagang membutuhkan identifikasi jumlah dan transaksi sejenis dengan intensitas yang tinggi. Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi, melakukan penilaian, dan melakukan pencatatan dampak ekonomi dari sebuah transaksi atau beberapa transaksi dalam perusahaan. Selain itu, pencatatan ini juga bertujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selanjutnya, ada manfaat dari pencatatan jurnal umum. Oke, kita lihat bersama-sama. Di sini tadi, tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari suatu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Pencatatan ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksinya. Dari tujuan tersebut ada beberapa manfaat dari pencatatan jurnal umum. Yang pertama, mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan. Yang kedua, dapat mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang. Jadi harus balance ya. Yang keempat, dibuat tanda atau referensi supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya. Oke, itu manfaatnya. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari pencatatan jurnal umum. Yang pertama ada fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dan menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus-menerus atau sistematis dan kronologis. Yang kedua, fungsi pencatatan. Setiap ada perubahan pada kekayaan,
modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Tujuannya adalah agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Fungsi yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi yang berupa penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan ataupun pengkreditan beserta jumlahnya. Selanjutnya, ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Hal ini dimaksudkan bahwa jurnal umum adalah berfungsi memberikan perintah atau petunjuk dalam proses memasukkan data ke buku besar. Untuk selanjutnya, fungsi yang terakhir yaitu fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Oke, di sini adalah fungsinya. Yang selanjutnya adalah tahapan. Jadi, tahapan dalam pencatatan jurnal umum. Mari kita lihat bersama-sama. Tahapan dalam pencatatan jurnal umum itu yang pertama, bisa melakukan pahami persamaan akuntansinya terlebih dahulu. Untuk membuat jurnal umum yang benar, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni, ini penting banget ya. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu yaitu aset sama dengan utang plus modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan kurangi beban. Itu ya. Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Misalnya, piutang usaha masuknya ke kelompok aset, persediaan juga masuk dalam aset, dan lain sebagainya. Untuk membuat jurnal umum, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Untuk tahapan yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam prakteknya ya. Untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka Anda harus memiliki bukti transaksinya. Pengertian bukti transaksi sendiri merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi keuangan pada sebuah jurnal, karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum. Contoh dari bukti transaksi sendiri yaitu ada nota, faktur, kwitansi, dan invoice, dan lain sebagainya. Untuk tahapan yang ketiga yaitu identifikasi transaksinya. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi transaksi. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Oleh karena itu, Anda harus mengidentifikasi transaksi sebelum melakukan pencatatan sehingga hasil pencatatan nantinya benar. Setelah mengidentifikasi transaksi, tentukanlah pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakanlah persamaan dasar akuntansi tadi, yaitu aset sama dengan utang plus modal. Nilai atas perkiraan tersebut akan berkurang atau bertambah sebagai berikut. Aset dapat bertambah dan ekuitas dapat bertambah. Aset bertambah, liabilitas bertambah. Aset berkurang, ekuitas berkurang. Aset berkurang, liabilitas berkurang. Aset bertambah dan aset lainnya bertambah. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu pencatatan jurnal umum. Proses pencatatan atau pembukuan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan
penjurnalan. Sistem pembukuan yang dipakai yaitu double entry system. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan, yaitu posisi keuangan debit dan posisi keuangan kredit dalam jumlah yang sama. Jurnal umum terdiri dari beberapa komponen yang biasanya terdiri dari 9 kategori, yaitu yang pertama ada tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya ada kode pembantu untuk membantu mencatat detail transaksi. Selanjutnya ada uraian, mencatat uraian atau keterangan transaksi debit atau kredit. Yang selanjutnya ada nomor akun yang ada di debit. Yang selanjutnya ada nama akun kategori debit mau sesuai nomor akun. Yang selanjutnya ada debit, mencatat jumlah transaksi kategori yang ada di debit. Selanjutnya ada nomor akun yang ada di kredit. Nama akun kategori kredit sesuai nomor akun. Yang selanjutnya ada kredit, mencatat jumlah transaksi kategori yang ada di kredit. Nah, itu tahapan dalam pencatatan jurnal umum dalam perusahaan jasa. Oke, sini ya. Ini tadi tahapan. Mungkin itu aja ya. Nah, mungkin itu paparan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bila ada kurangnya, juga mohon dimaafkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.